Halo, selamat pagi teman-teman. Ya, senang sekali bisa webinar hari ini ya. Apa kabar hari ini teman-teman? Baik semua? Sudah mengerjakan semua PR-nya ya? Oke. Oke, perkenalkan sebelum memulai ya. Nama saya Romario. Mungkin teman-teman di sini sudah pada kenal semua. Saya adminnya kelas 1 miliar ya. Oke. Hari ini senang sekali kita akan belajar membuat landing page ya bersama-sama ya. Di sini mungkin teman-teman sudah bisa semua membuat landing page dan kita belajar bersama-sama. Oke, sebelum belajar saya akan membacakan rules di kelas ini ya. Sebelumnya kita bisa berdoa terlebih dahulu. Oke, sebelum memulai, teman-teman ada baiknya kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Lalu selanjutnya tolong mohon teman-teman dibuka kameranya ya, biar terlihat aura cantik dan gantengnya. Mohon ya teman-teman dibuka kameranya. Oke, masih ada yang belum membuka kameranya. Oke, buka ya. Kita akan sesi foto bersama dulu. Mohon teman-teman dibuka kameranya ya. Oke, sudah semua buka kameranya ya. Kita mulai foto sama-sama ya. Oke, siapkan ekspresinya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mulai belajar ya. Di sini kita belajar bersama-sama. Saya juga masih tahap belajar ya teman-teman. Bagaimana cara kita membuat landing page yang terkonversi dari pengunjung menjadi pembeli ya. Selama ini kita bisa membuat landing page tapi belum bisa merubahnya menjadi pembeli. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ya teman-teman. Waktunya akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama saya akan paparan dulu ya teman-teman. Sekitar 20-30 menit. Kemudian kita akan ada sesi tanya jawab dan sharing bersama. Nanti kalau teman-teman ingin sharing bisa di sesi yang kedua ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai. Anatomi landing page. Nah, apa sih itu landing page? Nah, landing page itu menurut secara simpelnya ya teman-teman ya, yaitu halaman apa yang kita gunakan untuk mendatangkan pengunjung dari internet. Ya. Halaman apa yang kita gunakan untuk mendatangkan pengunjung dari internet. Nah, lalu biasanya landing page itu terdiri dari sales page, order page, konfirmasi page, dan download page. Ya, biasanya terdiri dari 3 page tersebut. Ya, kalau teman-teman misalnya ingin menambah lagi ya lead magnet dan lain sebagainya bisa kok. Ini tidak ada parameternya. Ini tergantung versi teman-teman masing-masing ya. Lalu selanjutnya versi saya ada 10 anatomi landing page. Landing page ada 10. Kalau teman-teman ada lebih atau 12, 13 atau selanjutnya bisa kok. Ini tidak ada parameternya ya. Tergantung teman-teman. Yang pertama headline. Headline itu apa sih Mas? Headline itu adalah judul dari landing page kita. Judul dari landing page kita. Kemudian yang kedua video atau e-cover.
Nah, di landing page kita tersebut kita bisa kasih video atau e-cover ya, biar menarik perhatian si pengunjung. Lalu yang ketiga adalah masalah. Kita cari tahu dulu masalah apa sih yang dihadapi oleh calon pembeli atau calon buyer kita. Dari masalah tersebut, yang keempat lalu ada solusinya. Solusi apa yang bisa mengatasi masalah tersebut. Lalu yang kelima adalah manfaat. Manfaat yang didapatkan oleh calon pembeli. Manfaat apa ya sih yang didapatkan oleh calon pembeli untuk produk kita. Lalu yang keenam, fitur apa saja yang kita tampilkan di landing page kita. Ya, selanjutnya social proof. Social proof ini sangat penting ya teman-teman atau kakak-kakak semua. Social proof ini sangat penting karena bisa membuat calon pembeli kita take action ya. Misalnya dengan melampirkan testimoni dan lain sebagainya. Lalu yang kedelapan, jangan lupa kita kasih bonus. Ya, karena karakter pembeli itu biasanya tertarik dengan bonus. Seperti itu. Lalu selanjutnya tombol CTA atau call to action. Nah, ini tombol call to action ini kan tombol button. Lalu yang ke-10 adalah kepercayaan. Kepercayaan ini kan harus ditampilkan di landing page ya. Biar si pengunjung tadi benar-benar yakin dengan produk kita. Oke, next teman-teman. Nah, headline. Headline itu apa sih? Ya, mungkin kakak-kakak masih ada yang ingin tahu atau yang sudah tahu ya, headline itu apa? Headline itu simple dan sederhana. Headline itu simple dan sederhana. Lalu headline itu menjelaskan semua isi yang kita jual ya, atau produk yang kita jual, semua isinya. Headline itu bisa menggambarkan semua isinya. Lalu selanjutnya tidak bertele-tele. Headline itu jangan bertele-tele atau jangan terlalu panjang ya teman-teman kalau bisa. Yang penting bisa menjelaskan semua isinya. Nah, selanjutnya jangan lupa kalau ingin menangkap perhatian si calon pembeli ya, bisa kita gunakan angka. Nanti saya demokan ini teman-teman. Lalu yang kelima, tes variasi headline. Nah, tes beberapa variasi headline yang kita gunakan ya. Oke, saya kasih demonya ya, saya kasih contoh. Oke. Oke, misalnya teman-teman ya. Headline-nya, contoh headline-nya misal di kelas 1M. Di kelas 1M, nah seperti ini headline kelas 1M. Saya sudah mendapatkan 1 miliar pertama dari menjual produk digital di internet. Dan selanjutnya saya akan mengajarkan itu kepada Anda. Nah, ini salah satu headline yang membuat orang penasaran ya. Karena kalau orang melihat headline tersebut, bagaimana sih mendapatkan 1 miliar pertamanya? Nah, seperti itu. Ini adalah kategori headline yang membuat orang penasaran. Ya, ada banyak kategori headline sebenarnya. Ada kategori headline yang membuat orang penasaran, kemudian ada lagi headline yang membuat orang ketakutan ya. Nanti saya demokan. Oke, sebelumnya kalau teman-teman ingin membuat landing page ya, pertama-tama harus mempunyai plugin-nya dulu ya. Plugin yang dibutuhkan. Nah, plugin apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat landing page ya? Di sini kita demokan Elementor, plugin Elementor. Nah, kalau teman-teman sudah menginstal plugin Elementor, baru kita bisa membuat page-nya ya. Klik di page, lalu add new. Nah, di sini kita buat nama ya, contoh ya, sales page. Oke. Kemudian
edit Elementor Canvas, klik publish. Kita edit with Elementor. Nah, di sini ada menu Elementor ya. Nah, enaknya Elementor ini kita bisa memasukkan template yang sudah ada ya. Misalnya di sini, misalnya teman-teman sudah menggunakan landing kit ya, bisa langsung saja di sini ya. Nah, nanti langsung ada menu landing kitnya. Di sini saya akan demokan menggunakan template JSON ya. Nih, sini saya sudah masukkan. Kalau teman-teman belum memasukkan template-nya, di sini klik select file, lalu pilih file yang ingin dimasukkan. Oke, di sini kita masukkan sales page ya. Oke, seperti itu. Nah, tinggal insert saja. Klik yes. Oke, ditunggu. WordPress-nya lagi mengenerate temanya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti ini. Nah, ini adalah headline ya teman-teman, headline. Nah, headline tadi yang pertama simple dan sederhana. Misalnya kita contoh aja membuat ini ya landing page. Nah, ini headline-nya akhirnya video panduan landing page sudah dirilis untuk Anda. Bisa juga kita menggunakan angka ya. Misalnya seperti ini. Menggunakan angka. Oke, 19 video panduan membuat landing page yang terkonversi. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa testing beberapa variasi headline. Kemudian di sini bisa juga teman-teman kasih di video ini Anda akan belajar step by step bagaimana Anda bisa mudah membuat landing page untuk kebutuhan bisnis Anda misalnya. Bisa juga teman-teman buat sudah dipraktekkan oleh 700 lebih members. Nah, bisa juga seperti itu ya, teman-teman. Ini tergantung variasi teman-teman. Nah, ini adalah headline. Ini bagaimana Kak cara membuat headline ini? Nah, cara membuat headline ini ya, teman-teman cukup mudah. Ini adalah di sini text editor ya, tinggal drag saja text editor. Nah, tinggal drag saja. Ini enaknya Elementor, kita tinggal drag and drop ya. Tapi di sini kita tidak belajar ini ya karena ini sangat mudah ya teman-teman. Tinggal drag and drop. Di sini kita belajar bagaimana cara membuat headline yang menarik perhatian si pengunjung ya, seperti ini. Bisa menggunakan angka ya, misalnya teman-teman menjual produk fisik ya, misal produk fisik bisa menggunakan angka, misalnya 5 tips diet untuk wanita karir. Nah, begitu. Nanti orang menjadi penasaran, oh apa sih 5 tips diet untuk wanita karir, seperti itu teman-teman. Kemudian cara merubah e-covernya sangat mudah ya, di sini. Lalu kita pilih filenya atau upload dulu filenya di sini ya. Sangat mudah sekali teman-teman. Oke, next kita kembali ke materi ya teman-teman. Nah, jangan lupa letakkan video atau e-cover di landing page kita. Video atau e-covers ya. Video ini apa fungsinya? Untuk menyampaikan secara visual. Lalu membuat pengunjung untuk mengingat produk yang kita jual ya. Membuat pengunjung mengingat produk yang kita jual. Lalu menangkap perhatian. Nah, fungsi e-cover tersebut adalah untuk menangkap perhatian. Contohnya bagaimana sih, Kak? Contohnya, nah di sini saya punya contoh kelas 1M ya, kelas 1M. Nah, di sini kelas 1M.
Nah, di bawah headline kelas 1M ada video. Ini video review ya, teman-teman. Video review. Pasti setelah membaca judulnya, membaca headline, si pengunjung tadi ya, teman-teman pasti melihat review video ini ya. Nah, ini salah satu untuk menangkap perhatian pengunjung. Bisa juga kita kasih e-cover ya di sini. Caranya mudah sekali ya, tinggal drag image di sini ya teman-teman. Nah, tinggal drag image, kita ganti, lalu kita select file, kita pilih gambar yang kita inginkan ya, misalnya teman-teman ya, gambar apa yang kita inginkan. Nah, kalau teman-teman sudah ada gambarnya, nanti tinggal pilih aja di sini ya teman-teman, di sini. Oke, insert. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu next ya teman-teman. Setelah e-covers, nah di landing page kita harus ada masalah yang dihadapi calon pembeli. Nah, seperti apa masalah yang dihadapinya? Ya, tulis masalah apa, kemudian review ulang masalah marketnya. Nah, masalah ini minimal teman-teman buat 5 pertanyaan masalah ya, minimal 5 pertanyaan masalah. Misalnya teman-teman menjual Facebook Ads ya, misalnya teman-teman menjual Facebook Ads. Ya, saya contohkan di sini masalah yang dihadapi ya, misalnya teman-teman menjual Facebook Ads. Nah, di sini. Nah, ini salah satu website saya teman-teman. Nah, di sini saya di sini saya menjual Facebook Ads ya, teman-teman. 19 video training terlengkap beriklan di Facebook sudah dirilis. Nih, masalah yang dihadapi. Nah, kita ceritakan dulu masalah yang dihadapi seorang yang ingin belajar Facebook Ads ya. Nah, misalnya karena tidak tahu caranya, karena tidak paham materinya, tidak bisa menerapkan materinya, bisa juga tidak tahu tekniknya ya. Nah, seperti di kelas 1M. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masalah yang dihadapi ya. Kemudian masalah ini jawabannya harus iya ya teman-teman, harus iya. Misalnya jualan online tapi nggak laku-laku atau boncos, iya. Kemudian jualan produk fisik juga nggak ada pembeli, jawabannya iya. Ya, jawabannya menuju ke iya. Misalnya jawabannya, maka kita baru beri solusi. Solusi. Ya, teman-teman. Kemudian di sini, nah, kita bisa buat masalahnya, teman-teman. Kita buat bisa text editor di sini ya, teman-teman. Nah, masalah apa yang dihadapi oleh pembeli. Caranya mudah sekali ya, teman-teman, tinggal kreasi teman-teman ya. Di sini tinggal drag and drop ya. Masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi. Masalah yang sering dihadapi ya. Sering dihadapi ya, seperti ini. Nah, kita bisa buat ya 1. Nah, tidak tahu cara membuat landing page. Nah, seperti itu. Lalu seterusnya 2, tidak paham materinya seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya ya, sangat mudah sekali. Ini gunanya kita menggunakan Elementor ya, tinggal drag and drop. Nah, lalu selanjutnya kita akan memberikan solusi masalah tersebut, solusi masalah yang kita hadapi tersebut ya teman-teman, solusi masalah yang kita hadapi tersebut. Jelaskan mengapa mereka harus membeli produk kita, jelaskan mengapa mereka harus membeli produk kita. Lalu
kita rincikan apa itu produk kita. Nah, buatlah kalimat ya, kalimat atau minimal 300 kata ya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Solusinya, ini kalimatnya teman-teman, kalimat. Apa sih itu kelas 1M? Nah, apa sih itu kelas 1M? Kita rincikan di sini, berbentuk kalimat ya. Kelas 1M adalah program pelatihan kelas online live secara langsung. Seperti itu, teman-teman. Caranya mudah sekali ya, di landing page-nya kita sama seperti tadi. Ini masalah yang kita buat, lalu kita kasih solusinya. Solusinya apa? Misalnya teman-teman membuat, menjual Facebook Ads ya. Misalnya teman-teman Facebook Ads, ini contohnya seperti yang saya ya. Nih, kita buat dulu kalimatnya, mengapa harus pilih Facebook ya. Mengapa harus pilih Facebook ya. Seperti ini, kita jelaskan Facebook itu apa, kemudian apa aja fitur yang ada di Facebook, ya seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya teman-teman, kita next ya. Setelah masalah kita memberikan manfaat, manfaat apa saja yang kita kasih ke calon pembeli ya, manfaat apa saja yang kita kasih ke calon pembeli. Nah, apa sih manfaatnya? Kemudian minimal kita kasih 5 manfaat produk yang kita beli ya, 5 manfaatnya. Misalnya membuat landing page tadi manfaatnya bisa membuat landing page yang profesional misalnya. Yang kedua bisa membuat landing page yang terkonversi menjadi pembeli misalnya kan. Nah, lalu jangan lupa gunakan gambar orang seneng. Gambar orang seneng ya. Seperti ini teman-teman, gambar orang seneng. Nih. Nah, teman-teman. Jadi kan ekspresinya wah, seperti itu ya teman-teman. Ekspresinya seperti itu. Oke. Kalau teman-teman, ini salah satu teknik menangkap perhatian ya teman-teman. Ini salah satu teknik menangkap perhatian. Kita kasih gambar orang seneng. Cara mendemo yang sama seperti tadi, teman-teman, kita klik di gambar ya, gambar. Nah, seperti ini, ini enaknya template ini tinggal kita ganti aja, drag and drop ya. Di sini cara memasukkannya kalau teman-teman masih bingung, image di sini ya. Nah, kita drag image. Oke, ya seperti ini ya, teman-teman. Nah, masalah yang sering dihadapi ini benefitnya ya, manfaat yang didapatkan ya, semua bisnis butuh landing page. Yes, karena semua bisnis membutuhkan landing page karena landing page adalah media tempat untuk memberikan informasi seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita next ya. Ini bisa kita kasih berapa video panduan yang kita kasih, kemudian video panduannya untuk siapa aja ya, seperti itu. Nah, lalu fitur apa yang ada di landing page kita ya, jelaskan fitur apa, lalu buatlah e-cover yang menarik, ya, atau ya bisa menarik perhatian lah ya. Buatlah e-cover yang menarik. Contohnya seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Nih seperti ini teman. Nih ya, seperti ini. Ini fitur yang didapatkan ya, 19 video panduan. Misalnya kita menjual Facebook Ads ya. Nah, di sini ini bisa teman-teman kasih e-cover yang menarik ya, sesuai yang teman-teman bikin. Lalu kita bisa juga kasih gambar screenshot. Jadi secara alam bawah sadar pengunjung bisa, oh seperti ini gambaran tutorial yang seperti ini, gambaran e-course yang saya pelajari ya, seperti itu. Lalu next teman-teman ya, social proof. Nah, ini sangat penting sekali, social proof. Kenapa sangat penting sekali? Karena social proof ini bisa sekitar 50% menangkap perhatian pembeli, jadi menangkap perhatian pengunjung jadi membeli ya. Nah, misalnya kita di sini menampilkan testimoni produk ya, menampilkan testimoni produk. Nah, di sini tadi menampilkan testimoni produk ya, teman-teman. Nih, seperti ini ya, teman-teman.
Ya, cerita jujur dari yang sudah membeli produk landing page. Nah, seperti ini. Kita tinggal, kalau teman-teman misalnya belum ada testimoni, teman-teman bisa kasih ke teman-teman atau keluarganya ya, kasih secara gratis produknya. Lalu teman-teman minta testimoninya ya, seperti itu. Minta testimoninya, lalu di screen, lalu masukkan ke sini. Caranya sama seperti yang tadi ya, tinggal pilih gambarnya ya teman-teman. Sangat mudah sekali kalau Elementor ini. Lalu di sini menampilkan pendapat para pakar. Nah, kalau bisa ya, kalau bisa teman-teman menampilkan pendapat para pakar. Contohnya seperti apa sih Kak? Contohnya misalnya ya Mas Andri Andropia ya. Teman-teman kasih ke Mas Andri Andropia produknya ya. Nah, di sini teman-teman bisa tampilkan pendapat para pakar seperti ini. Misalnya satu ya Mas Andri Andropia ya. Seperti ini. Apa sih yang sudah dibilang oleh Mas Andri Andropia misalnya? Yes, produk ini sangat direkomendasikan, karena materinya sangat lengkap seperti itu teman-teman. Kalau bisa ya, kalau bisa mintalah testimoni para pakar atau para expert ya teman-teman, seperti itu. Oke, next. Selanjutnya menampilkan jumlah pengguna atau member. Nah, seperti yang tadi yang kita demokan tadi ya, menampilkan jumlah pengguna. Artinya misalnya sudah produk ini sudah digunakan oleh 500 lebih member, seperti itu. Itu membuat orang yakin juga kan? Membuat orang yakin juga untuk menggunakan atau membeli produk kita. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya nih karakter orang Indonesia ya. Karakter orang Indonesia lebih tertarik dengan bonus. Teman-teman bisa berikan bonus tambahan karena karakter orang Indonesia lebih tertarik dengan bonus. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini saya buat kelas 1M ini ya teman-teman. Lebih tertarik dengan bonus. Ini testimoni kelas 1M tadi. Nah, kalau bisa tampilkan lebih dari 5 testimoni ya teman-teman. Terus selanjutnya nih bonus. Nah, teman-teman, bonus. Bonus apa saja yang didapatkan di kelas 1M ya, seperti itu. Nah, lalu bonusnya total nilai bonus lebih dari produk utama, artinya harganya lebih dari produk utama. Jadi, wah, ya pengunjung tadi kan, wah, saya mendapatkan bonus senilai 2 juta nih. Nah, berarti di Niaga Hoster itu ada paket yang namanya, saya screen dulu ya, Kak ya. Bentar ya. Saya screen Niaga Hoster itu. ID niagahoster.id. Nah, di sini ada banyak paketnya ya. Paketnya dinyalain aja Kak ya ini ya mikrofonnya. Nah, ya. Kemarin pilih yang mana? Yang personal. Paket personal. Personal ya. Nah, ini paket personal di sini. Ini fitur-fitur yang didapatkan unlimited. Nah, database, unlimited domain. Yang lihat detail fitur. Diklik lihat detail fitur. Diklik dulu. Ini seperti ini, milih yang setahun ya. Oh, langsung ke situ. Kemarin ada tulisannya unlimited website. Unlimited website. Ya misalnya itu misalnya satu domain kakak bisa satu hosting kakak bisa banyak domain. Banyak domain bisa. Oh, bisa. Bisa itu ya, tinggal cara implementasinya. Caranya seperti ini, tinggal misalnya saya login dulu ya. Saya login dulu. Saya login. Cara misalnya mau banyak domainnya, sudah beli beberapa domain. Nah, caranya di hosting kita sini. Iya. Nah, di
menunya ada di add-on. Add-on domain. Oh. Artinya semua domain kita bisa menggunakan hosting hosting romasukses1.com ini. Seperti itu. Nanti ada kan domain-domainnya apa saja. Nah, lalu kita pilih add-on. Seperti itu. Okay. Nah, jadi di satu website satu domain itu bisa juga banyak subdomain. Itu paket dari Nigahoster ya. Itu enaknya kita gunakan hosting pribadi. Seperti itu, Kak. Contoh subdomain itu kayak apa ya? Apa yang member apa-apa? Ya, seperti itu sih, subdomain seperti itu. Misalnya kita kembali lagi ke hosting ya. Misalnya domain. Domainnya, subdomain itu kita bisa bikin, nggak harus members, bisa kita misalnya bikin, misalnya kan di domain utamanya namanya Roma Sukses 1 ya, misalnya kita bisa bikin. Nah, di sini misalnya nama Anda ya, nama Anda.com. Nah, subdomainnya bisa kita bikin members.nama Anda.com. Bisa juga selain member bisa juga misalnya nama saya lagi rio.romario.com, seperti itu Bu, bisa. Nggak harus member, nggak harus admin. Yang penting gitu kalau subdomain. Oke, kalau domain kan itu harus bayar lagi ya. Kalau subdomain itu gratis ya? Kalau subdomain gratis, kalau domain kita hanya bayar si domainnya aja kalau sudah ada hosting. Betul. Ya seperti itu. Oke, iya deh. Oke. Iya. Ada lagi, Kak? Insya Allah udah jelas deh, Kak. Oke, terima kasih ya, Kak ya. Udah jelas. Oke, ya. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi ya, teman-teman? Kalau ini pukul berapa ya? Kita lanjut lagi kalau ini ya, teman-teman. Saya lanjut lagi ya, teman-teman. Saya lanjut lagi, nanti kita buka sesi tanya jawab atau ini sharing, teman-teman yang ingin sharing ya. Saya lanjut lagi. Oke, lanjut lagi ke sini. Nih teman-teman, nah jangan lupa di landing page-nya kita taruh tombol call to action. Nah, call to action ini sangat penting juga karena inilah yang tombol penentu untuk si calon pembeli tadi take action ya, take action. Kemudian jika menggunakan lebih dari satu tombol, pastikan kalimatnya sama dan kalau bisa warnanya sama. Contohnya gimana, Kak? Contohnya seperti ini. Kalimatnya sama dan warnanya sama ya. Nih, misalnya seperti ini si kelas 1M atau seperti ini. Nih. Ini tombol saya seperti ini. Nih, warnanya hijau ya. Kalimatnya dapatkan videonya. Lalu ke bawah tombolnya hijau lagi, dapatkan videonya. Harus seperti itu, harus sama ya, teman-teman atau kakak-kakak semua. Lalu buatlah limited, artinya limited. Limited itu artinya ya terbatas ya, limited, terbatas. Nah, jangan lupa ada fitur tambahan yaitu gunakan countdown timer. Kalau kakak-kakak menggunakan versi Elementor Pro ada di sini. Elementor Pro ya. Misalnya di sini tadi. Kalau edit with Elementor di sini ya. Oke, koneksinya ya, kakak-kakak. Nah, di sini kita klik aja. Countdown timer itu, nah di sini kita klik aja kalau Elementor Pro ya, nah ini countdown. Sini kalau secara gratis juga ada di plugin-nya, plugin Condor. Contohnya saya gunakan yang gratis seperti ini nih, seperti ini. Nih. Ini Elementor yang saya gunakan yang biasa ya, Elementor biasa, yang basic. Tapi saya menggunakan countdown timer. Caranya di plugin ada. Sini teman-teman ya, di plugin namanya pluginnya ini nama pluginnya countdown. Caranya add aja di plugin, cari add new. Seperti itu. Teman-teman. Add new, cari pluginnya ya.
Banyak plugin countdown. Nah, banyak sekali pluginnya ya teman-teman. Nah, yang menggunakan countdown timer ini bisa teman-teman gunakan. Lalu next, ya, kepercayaan. Nah, kepercayaan ini sangat penting ya. Kepercayaan ini sangat penting karena mengapa? Karena orang yang take action itu bisa jadi dia percaya, oh benar-benar produk ini misalnya si Kak Rio sih yang jual lah, bisa kita kasih foto kita sendiri ya, bisa kita kasih foto kita sendiri untuk meningkatkan kepercayaan si pembeli tadi, calon pembeli. Kemudian jangan lupa kontak ya, kontak kita juga membuat trust si calon pengunjung. Nah, kalau teman-teman ingin memberi garansi seperti ini, contohnya garansi ya, seperti ini. Seperti garansi di kelas 1M di sini. Nih garansinya. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman, misalnya 30 hari garansi uang kembali. Artinya misalkan produk ini bergaransi 30 hari, jika tidak merasakan manfaat ilmunya, saya akan kembalikan uang Anda 100%. Seperti itu. Ini membuat trust juga, membuat kepercayaan pada calon pembeli. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya ya, kita kasih garansi foto Anda, kontak kita, seperti itu. Nah, teman-teman mungkin juga kemarin ada yang sharing sama saya, Kak Rio, gimana caranya mengkoneksikan ya, koneksikan antara sales page, download page, dan order page ya, seperti itu. Gimana Kak Rio cara mengkoneksikannya? Nah, seperti ini. Ini tadi halaman WordPress saya ya, seperti ini cara mengkoneksinya. Ini secara mudah saja. Seperti ini, edit with Elementor. Oke, lagi mengenerate. Teman-teman, tunggu sebentar koneksinya ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Di tombol ini kita kasih linknya ya, teman-teman, linknya. Nah, misalnya ini tombol beli sekarang ini saya scroll. Ketika orang mengklik yang ini, dia langsung scroll ke bawah. Nah, seperti ini. Kita kasih klik ini tanda pagar seperti ini. Nah, kalau yang ingin mengkoneksikan dengan order page seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini link order page-nya. Link order page-nya. Teman-teman, misalnya kita klik beli sekarang. Kemarin ada teman-teman yang ingin, gimana sih Kak koneksinya ya? Saya sharing ilmunya seperti ini. Nah, langsung ke order page-nya ya. Ini halaman ini, link inilah yang kita copy ke button-nya tadi, link ini ya. Link ini yang kita kopikan ke button sales page-nya. Kemudian dari sini langsung ke order page. Nah, link konfirmasi page-nya di sini, di button order page. Begitu cara mengkoneksikannya, teman-teman. Nah, lalu ya selesai tahapan membuat sales page-nya ya, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin menambahkan, bisa teman-teman yang ingin menambahkan ya, teman-teman yang ingin menambahkan silakan lambaikan tangan atau bertanya juga boleh ya. Bagi teman-teman yang ingin, oke, Kak Rohmat sekunder ya, oke. Unmute ya, oke Kak. Maaf Mas, mau tanya. Ya. Kemarin kan saya japri ya, mungkin udah tahu yang masalah hosting saya itu nggak bisa pasang subdomain baru. Ya, oke. Nah, itu kan saya beli baru lagi, otomatis ngawal dari nol. Ini agak hoster. Ya. Nah, untuk bikin page barunya itu kenapa tampilannya beda ya? Tapi hasilnya bisa sih jadi, cuman tampilannya beda, nggak kayak di tutorial sama website saya sebelumnya juga beda gitu. Oh, seperti itu ya, Kak? Jadi langsung lebar semua gitu. Tapi apa ini masalah ya? Pas page yang buat page lama bisa? Yang bisa.
yang kita sebelumnya. Kan, enggak, dari awal kan kita bikin baru tuh ya. Kita bikin halaman baru. Nah itu pas di klik expect itu, bikin baru tuh, expect baru itu, halaman baru itu tampilannya itu beda, nggak sama kayak sebelumnya gitu. Oh, ini Classic Editornya sudah diinstal, Kak? Classic Editor. Oh, belum kan ya? Nah, itu biasanya yang di panduan itu sih. WordPress terbaru versinya beda, tampilannya beda. Nanti dicoba install namanya Classic Editor. Plugin itu, di plugin. Iya, di pluginnya Classic Editor biar tampilannya sama seperti yang lama. Oh. Nanti bisa kalau sudah bisa difotokan di grup ya, Kak ya, nanti. Saya cek lagi di grup atau japri ke saya boleh. Yang kedua, itu untuk buat website di halaman utama. Halaman utama kan kita masih kosong ya? Jadi misalkan digitalmarketing.com itu kan yang utama. Iya, seperti itu. Utama. Itu kan kita belum apa-apa, itu jadi masih polos gitu. Buat ngeditnya gimana biar lebih menarik, itu maksudnya. Nah, ini kalau Kakak sudah membuat sales page ya. Saya demokan ya, Kak ya. Demokan ya. Oke. Kalau Kakak sudah membuat sales page, misalnya seperti ini tadi. Oke, seperti ini ya. Nah, halaman utamanya kosong ya. Misalnya Kakak ketik romario.com ini kosong. Nah, yang saya sudah terkoneksi ke sales page-nya. Begini caranya, Kak. Klik setting, reading. Nah, di sini. Nah, awalnya begini, Kak. Awalnya ini, kita pilih ini. Homepage-nya Kakak ganti sales page. Kakak ganti sales page, homepage-nya. Ya, ini di sini. Jadi ketika orang mengklik domain utama kita, dia langsung ke sales page. Arahnya ke sales page. Seperti itu, Kak. Nah, misalkan kita sudah punya sales page banyak, kan harusnya ada menu utama dari website kita, maksudnya begitu. Ya, kalau kita tinggal edit page-nya aja, Kak. Misalnya di menu utama tadi, misalnya kan kita tinggal buat page-nya aja. Apa yang kita mau isi misalnya. Nah, tinggal buat page-nya aja lagi. Misalnya Kakak di menu utamanya mau isi seperti ini ya, misalnya ini aja ya, teman-teman. Misalnya apa? Nah, seperti ini aja misalnya. Kelas 1 embedku. Nah, seperti ini. Bisa misalnya ini page, ini namanya page. Pendaftaran sudah ditutup misalnya kan. Seperti itu. Kakak bikin lagi page-nya lalu konekkan ke halaman homepage-nya tadi. Konekkan ke halaman homepage-nya tadi. Seperti itu, Kak. Jangan kosong, bikin aja page-nya. Jangan kosong kan, kalau kosong kan nggak enak lihatnya. Kakak koneksikan page-nya tadi di sini. Misalnya orang ke halaman utama, ya apa page yang Kakak buat. Kalau kita nggak mau langsung ke sales page ya, nggak mau langsung ke sales page. Misalnya Kakak kasih sini, contoh ya, selamat datang dulu. Misal selamat datang dulu. Sini, seperti ini. Page selamat datang. Lalu klik save gitu. Oke, Kak, bagaimana Kak? Yap. Iya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya ya, teman-teman? Ada lagi yang ingin bertanya atau mau... Nah, ini hampir jam 10 ya, teman-teman. Saya kasih dua baju gratis yang ingin menambahkan ya atau sharing ya. Nih, yang ingin menambahkan, yang ingin sharing bisa ya, yang sudah master juga bisa, ingin memberi ilmunya kepada teman-teman, saya kasih giveaway baju gratis No Boncos Propijos. Oke, ayo lambaikan tangan yang heboh. Ya, di sini kita nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, kita belajar sama-sama ya, kakak-kakak. Saya juga belajar di sini, saya juga baru belajar. Oke, yang heboh ini, oke, Kak Sani Nor, oke, Sani Nor, silakan unmute Kak, klik.
klik di klik di udah. Bisa ya? Ya. Assalamualaikum Kak Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya nih Kak. Ya, boleh Kak. Kalau misalkan kita mau bikin template format JSON-nya itu gimana ya? Apakah pakai software lagi atau gimana? Apa tadi Kak? Coba. Kalau misalkan kita mau bikin template-nya JSON itu. Oh, template-nya JSON ya? Format JSON kita mau bikin template. Ini. Iya, nah itu kita harus ada software-nya lagi atau gimana Kak? Oh enggak, kalau Kakak mau bikin JSON ya, misalnya seperti ini Kak, boleh ya. Kalau Kakak mau bikin atau nyimpen file JSON-nya Kak ya, seperti itu ya? Oke, Oke, seperti ini ya Kak. Saya demo Kak, bentar ya. Boleh. Oke, screen. Nah, seperti ini Kak, kalau Kakak mau nyimpen file JSON-nya, misalnya di sini page ya. Page, misalnya saya ingin nyimpen sales page-nya. Sini tadi ya, sini sales page-nya. Sini kita buka dulu sales page-nya. Oke, tunggu ya teman-teman. Loading. Nah, di sini, ini kan sales page saya. Saya ingin menyimpan sales page ini ya. Misalnya saya ingin menyimpannya atau menjadi file JSON seperti itu ya, Kak. Ya. Nah, seperti ini di sini, Kak. Save as template. Di sini, save as template. Save as template, kita buat namanya misalnya Facebook Ads. Klik save. Nah, nanti kan masuk di my template Facebook Ads ya. Nah, masuk di my template, lalu kita klik ini export ya, export. Nah, nanti file berbentuk JSON Elementor tersimpan di komputer kita. Jadi kan misalnya teman-teman punya punya template landing kit ya, bisa disimpan template-nya itu, bisa disimpan template-nya landing kit kan. Jadi kita nggak repot-repot lagi bikin template-nya, kita ambil aja yang sudah ada, begitu Kak. Ya itu. Kalau misalkan mau bikin yang baru itu gimana Kak? Bikin yang misalkan baru. Kita mau bikin baru nih, baru misalkan saya bikin di Photoshop nih. Nah itu bisa disimpan template-nya ke Elementor-nya nggak? Kakak bikin template yang baru ya? Dari misalnya yang di sini ya, page-nya ya. Misal Kakak sudah bikin page ya? Di sini. Atau gimana? Halo? Halo Kak? Kayaknya koneksinya ya. Halo Kak? Oh. Kayaknya koneksinya ya Kak ya. Oke, kita nanti Kakak bisa ke grup ya. Ya, isi datanya ya Kak ya, Kak Sanin Nur Romansa nanti dapat baju ya, nanti ke grup saya jadi ya, atau japri saya nggak apa-apa. Oke, satu lagi ya, satu lagi yang semangat. Nggak harus bertanya ya teman-teman, sharing juga boleh, karena di sini kita sama-sama belajar, sharing juga boleh. Oke teman-teman yang semangat. Aduh, di sini di belakang nggak ada orang yang menyalakan kameranya ya teman-teman. Ini teman-teman siapa yang semangat lagi? Oke, saya pilih ini yang paling semangat, ini yang Kak Joko. Oke, unmute audionya Kak. Oke. Makasih Mas Rio. Ya. Ya, Mas Rio. Ya Kak. Saya
nanya-nanya terus ya di Japrian ya. Iya, paling aktif Pak ya. Saya Mas. Ya. Ya, saya murid kelas 1 angkatan 2. Ya. Plan juga ya. Wah, sudah ikut semua ya ikursnya. Ya, alhamdulillah. Ya, walaupun belum bisa sih. Udah bisa, cuma belum ada yang close, tapi sudah bisa buat apa ya, kelas sendiri Mas Rio. Alhamdulillah. Iya, dari teman-teman, dari saya punya teman-teman komunitas jualan offline ya. Jadi saya kelas untuk Facebook yang diajarkan Mas Andri persis banget. Saya kasih gratis apa ya tadi. Ya. Ya ada 15 orang dikali 750.000 ya. Wah, lumayan ya. Lumayan. Ya. Nah, itu aja sih Mas Rio. Nah, satu lagi Mas Rio. Gimana Kak ya? Masih kan saya lagi main di produk fisik nih Mas Rio. Iya. Kemarin sempat saya nanya Mas Rio ya. Ya, untuk memang menarik customer ya atau pembeli, kan saya ini memang produknya harganya memang lumayan ya. Kan kalau di sosmed kan di ini harganya nggak boleh mahal-mahal gitu ya. Iya. Oh ya, walaupun saya pemula nih Mas Rio, saya pemula gitu. Tapi saya penasaran aja gimana sih caranya menarik pembeli dengan dari harga yang ya harganya produk tuh jutaan lah ya. Ya. Menurut Mas Rio gimana ya? Nah, boleh dong sharing dong pengalamannya. Oke ya Kak. Saya sharing ya Kak ya. Saya juga pemula ya. Sini saya sharing aja Kak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang lebih master ya, ada yang lebih berpengalaman, ilmunya sudah banyak ya. Kita kasih beda Kak. Misalnya kita kasih beda, produk kita bedanya dengan yang lain apa misalnya. Produk kita bedanya dengan yang lain apa ya? Misalnya Kakak bisa kasih, misalnya kan orang-orang tuh, misalnya kalau Kakak kasih, orang-orang jual produk hanya menjual e-course-nya aja ya. Misalnya menjual e-course-nya aja. Nah, tetapi Kakak bisa kasih lebih, fasilitas lebih misalnya. Ketika orang membeli produk Kakak sediakan mentoring, misalnya mentoring berapa hari, live langsung seperti itu Kak. Seperti itu. Nah, mentoring nyalakan nggak apa-apa Kak, nyalakan audionya Kak. Sudah? Ya, oke. Nah, seperti itu Kak ya. Misalnya, nah di sini sebelumnya Kakak bisa dikasih fasilitas apa fitur apa yang Kakak kasih? Nah, yaitu saya belum pasang ada fitur-fitur kayak misalnya Notifi Pro ya, kan lumayan ya untuk bisa untuk menarik ya, menangkap. Benar, karena produk fisik ya Mas Rio ya, jadi itu sih penting. Nah, mungkin ada tambahan lagi Mas Rio, pelajaran apa yang kira-kira untuk buat produk fisik gitu selain Notifi Pro ya? Countdown juga saya belum, countdown timer ya belum. Ya, waktu. Nah, sama satu lagi Kak, ya. Ini plugin yang atau bukan plugin ya, apa itu namanya? Misalnya fitur yang misalnya sudah berapa orang yang sudah membeli ya, misalnya seperti ini Kak. Saya share screen ya. Bukan Notifi Pro tuh? Bukan. Bukan, beda Kak. Beda, ini di sini Kak, ya di apa, di sini contohnya punya si saya ya. Misalnya seperti ini Kak, bisa Kakak kasih seperti ini. Misalnya. Namanya apa tuh Mas? Ya, nah seperti ini kan. Jadi ini bisa menarik perhatian juga ya. Misalnya ini ya. Itu namanya apa? Seperti ini, sebentar. Di sini kalau nggak salah. Itu gratis atau berbayar Mas? Gratis. Gratis ya? Iya. Di sini Kak, di page ya, di page-nya ya. Dia ada di Elementor. Oke, di edit Elementor. Iya, di sini. Oke, bentar loadingnya ya, Kak. Nah, di sini Kak, di ini namanya di sini ya, kita cari nih counter di Elementornya di counter Kak.
Oke. Ya, misalnya kita drag ya, drag sini. Ya. Nih, contohnya. Nih. Itu perlu disetting lagi nggak Mas Rio? Ya, kita rubah. Misalnya pembeli kakak sudah berapa misalnya. Si ini sudah 15 orang misalnya kan. Nih. Jadi ganti aja namanya. Pembeli. Sudah ada misalnya 15 member ya, member. Mudah, ini gratis dari Elementor ini. Oke. Buat Mas Rio. Iya. Lagi saya nih. Oke, Kak. Oke, Kak. Ya. Oke, ya. Selamat, Kak. Nanti chat di grup ya. Siap. Dapat baju, chat di grup ya. Siap. Yes. Oke. Thank you, Mas Rio. Oke, teman-teman. Ya, mungkin kita bisa di kesempatan lain ya, teman-teman. Ya, terima kasih hari ini atas waktunya, teman-teman. Terima kasih banyak telah hadir ya. Mungkin di kesempatan lain kita akan webinar lagi ya, sama-sama belajar ya, teman-teman. Saya juga belajar di sini. Nah, nanti di kesempatan lain nanti saya harapkan teman-teman bisa sharing pengalamannya ya, pengetahuan teman-teman ya kepada teman-teman yang lain. Mungkin di sesi lain saya akan tambah lagi ya, biar kita lebih semangat belajarnya sama-sama. Karena di sini saya belajar ya, saya pemula juga, saya baru belajar juga. Terima kasih banyak ya teman-teman. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.